Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesulitan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Jika kita menelaah Al-Quran, kemudian kita cari maknanya, kita resapi, maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang rendahnya nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hinanya itu dunia, dan dunia itu cepat ya waktunya hilang begitu ya, musnah, sirna. Dan dengan hinanya dunia yang dijelaskan oleh Al-Quran, tetap saja sebagian manusia itu tertipu dengan kesenangan dunia, dengan perhiasan-perhiasan dunia. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha. Allah menyatakan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tamuddanna 'ainaika, dan jangan kamu terus memandang, wahai Muhammad, ila ma matta'na bihi azwajan minhum, kepada apa yang kami jadikan kesenangan untuk mereka. Ada orang-orang kafir misalnya, diberikan kenikmatan, kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahratal hayatid dunya, daripada keindahan-keindahan kehidupan dunia. Ya, dikasih kehormatan oleh Allah, dikasih kekayaan, ya, dikasih misalnya kesuksesan, kelancaran, kemudian dikasih pasangan-pasangan yang membahagiakan misalnya, putra-putra yang sukses duniawinya. Tapi ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau pandangi mereka. Artinya memandang dan berharap. Memandang dan berharap. Kemudian kata Allah, linaftinahum fi. Aku berikan semuanya itu, kata Allah, supaya kami fitnah mereka dengan dunia ini. Diberikan ujian, bala oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dunia yang diberikan. Kemudian kalau mereka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah misalnya, diberikan kesenangan duniawi, maka apa bagi orang-orang beriman ini? Apa gantinya? Apa? Maka kata Allah, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki, pemberian Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala khairun, lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh mereka itu, wa abqa, dan lebih kekal. Apa pemberian Allah? Apa rezeki Allah? Ya surga itu, ya kenikmatan itu, ya, dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan daripada neraka Allah dan seterusnya. Itu namanya rezeki, pemberian Allah, hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah memerintahkan Nabi, ya tentunya kita juga umatnya. Kalau ada orang yang diberi kesenangan dunia, ya, keluasan dunia, urusan dunia, padahal mereka bukan orang yang istiqomah sholat misalnya, atau mereka itu
tidak menjalankan agama, atau bahkan mereka itu orang yang non-muslim, bukan Islam. Maka jangan dipandangi, dalam arti dipandang dengan harapan begitu ya, keinginan. Coba ya saya seperti fulan itu ya, mobilnya 2, rumahnya tingkat misalnya. Padahal orangnya bukan orang yang istiqomah. Bahkan ya mungkin orangnya bermaksiat kepada Allah. Mungkin main perempuan misalnya. Atau sering mabuk misalnya, atau narkoba misalnya, konsumsi dan lain-lain. Jangan kita berharap keadaan kita seperti dia. Jangan. Apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Mereka itu menikmati hanya beberapa tahun saja. Setelah itu meninggal, kalau dia tidak kembali ke jalan yang benar, ya disiksa di alam kuburnya. Ya, kok kita bermimpi ya kepingin seperti mereka waliyadzubillah min dzalik. Lebih baik keadaan sekarang tapi bisa sholat, keadaan sekarang bisa zikir, keadaan sekarang bisa iktikaf di masjid, keadaan sekarang bisa hadir majelis ilmu misalnya, kumpul dengan orang-orang baik, ketimbang didatangkan dunia kemudian kita jauh dari itu semua. Jadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu menoleh kepada orang-orang yang diberi dunia banyak itu oleh Allah, karena tujuan Allah untuk memberikan fitnah kepada mereka. Untuk memberikan fitnah, musibah, bala. Nah, begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang ya rendahnya nilai dunia ini ya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina aydiyakum aqabah kaudah." Para sahabat, kata Nabi, di depan kalian ini ada tanjakan ya, jalur yang naik ke atas yang kaud. Kaud itu sulit untuk dilewati begitu ya, enggak gampang, bukan kari melaku tok ngono, ndak. Harus menanjak tinggi. Kemudian banyak batu-batu. Enggak ada yang bisa dipegang misalnya ya, harus hati-hati, naik terus. Di depan kalian itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tanjakan yang sangat tinggi dan tidak mudah untuk dilewati, kata. La yajuzuha illal mukhifun. Tidak akan bisa melewati tanjakan itu yang sulit itu kecuali orang-orang yang mukhif. Orang-orang yang mukhifun. Wa qala rajulun, maka satu sahabat berkata, "Hal ana minal mukhifin ya Rasulullah?" Ya Rasul, apakah saya ini termasuk orang-orang yang bisa melewati tanjakan yang sulit itu? Apakah termasuk orang yang dikatakan mukhif itu tadi, mukhifun itu? Saya termasuk apa enggak? Tanya kepada Nabi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hal indaka qutu yaumik?" Apakah kamu punya makanan yang kamu makan untuk hari ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka laki-laki itu menjawab, "Na'am, iya ya Rasul. Untuk makanan hari ini, sarapan, makan siang, makan malam sudah siap, sudah ada." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Indaka qutu ghadin?" Apakah untuk besok, Kemis besok ada enggak persiapan untuk makan? Qala la, enggak punya kalau besok, kalau hari ini ada. Ya, mungkin makanan disiapkan di rumah, nanti pagi dimakan, siang dimakan, malam dipanasi misalnya. Tapi untuk besoknya enggak ada. Atau dia punya uang, nanti tak buat beli sarapan sekian, sisanya makan siang, malam, entek wis. Meni dah ada duit, besok dah ada beras, dah ada makan, dah tahu apa katanya besok. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana indaka qutu ghadin,"
Seandainya kamu punya uang atau punya simpanan makanan untuk makanan besok, hari ini ada, besok lam takun minal mukhifin, maka kamu tidak tergolong orang-orang yang mukhif, yang bisa melewati tanjakan yang sulit itu. Tidak gampang berarti ya. Kita ini tidak termasuk semua berarti. Kulkasnya full kok. Iya dah. Kulkasnya sampean di rumah bukaan, apa aja sini? Sampai mambu-mambu tidak dikasih wong ya. Ada telur, ada sayur, ya, ada roti, ada jajan. Iki eman iki disimpan kayak meneh, ya dipanasnya ambil kopi misalnya. Ini kalau kita waktu itu hidup sama Rasulullah kemudian ditanya, ono panganan dino iki? Ada ya Rasulullah. Meneh? Ada. Sak jajan-jajane, sak kopine, sak gulane ono kabeh. Buat hari ketiga ada. Bukan hari ketiga, seminggu, rong minggu wis ono duit wis ada. Wis siap. Berasnya akeh, minyak gorengnya akeh, gulanya akeh, kopinya akeh, semua tersedia di rumah. Maka kata Nabi, lam takun minal mukhifin, ente tidak termasuk mukhifin. Artinya tidak gampang ente ngelewati tanjakan itu. Ya, imma kemungkinannya nyampe dengan sulit atau tidak nyampe. Ya, atau tidak nyampe. Ini Nabi bukan bahas Gunung Bromo, bukan. Ya, atau gunung apa sing wingi kebakaran itu ya. Gunung Welang bobo. Ya. Bukan bahas itu Nabi itu. Oh, berarti Nabi ku pendaki ya. Bukan. Tidak ada hubungannya sama itu. Nabi ini menggambarkan ketika kita meninggal dunia itu tanjakan sudah dimulai. Ketika kita digotong, dimasukkan ke kubur, itu mulai nanjak itu sudah. Tanjakan pertama itu. Ya. Mulai penanjakan itu, Bromo itu penanjakan, mulai ya ngangkat ini sudah, naik terus. Datang malaikat ditanyai, ya kalau selamat kemudian nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, kemudian ditimbang amalnya, kemudian melewati jembatan, ya di atas neraka jahanam, baru kalau melewati itu semua. Itu berarti sudah nyampe di puncaknya itu. Ya di surga, ambekan wis. Alhamdulillah nyampe. Yang dimaksud tanjakan sama Nabi itu. Ya, mulai barzakh sampai kita berhasil memasuki surga Allah Subhanahu. Di depan kalian ini ada tanjakan yang tinggi yang tidak gampang dilewati. Yang bisa lancar ngelewati itu ya mukhifun itu tadi. Sing duwe-duwe kayak dino iki, meneh ndak ono wis. Artinya otaknya bukan duniawi. Lek uteke duniawi wis repot sudah, ya. Jangan berharap seperti sahabatnya Nabi atau para wali atau orang-orang soleh, lain kelasnya itu. Kalau sudah pikirannya duniawi ya siap-siap nanti perjalanannya agak sulit. Mungkin ya sulit juga melewati itu. Ya mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Nah kalau dengar hadis-hadis yang seperti ini nggak wedi ya. Yes, memang zaman kita ini dunia itu dimudahkan sama Allah. Gampang, nggak kayak uripi para sahabat dulu banyak yang susah. Sebagian sahabat itu saking luwene itu sampai kejet-kejet di tanah. Dan kita ini kan tidak pernah merasakan itu kan, tidak pernah. Alhamdulillah, cuman ya harus meningkatkan ibadah begitu ya. Ya mudah-mudahan saja semua yang kita rasakan ini daripada kenikmatan dari Allah, mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif insyaallah ya. Amin. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini seperti sesuatu yang manis, khadirah dan enak dipandang, seperti hijau-hijau begitu ya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah ini dalam urusan dunia ini menjadikan dunia itu mustakhlif. Mustakhlif itu dari satu orang pindah ke orang lain. Kemudian selesai pindah orang ketiga pindah orang keempat dan seterusnya.
Jadi dunia itu kayak piala bergiril gitu ya, gantian. Mari dicekel iki, pindah nang ini terus itu. Ya, sampai ke zaman kita sekarang. Mari ngono, kita meninggal pindah lagi ke orang lain. Apa saja, apapun. Mau pakaian yang kita pakai, ya kalau kita sudah ada, ya pindah kepemilikan. Mustakhlif, dijadikan gantian sama Allah. Habis dipegang ini, dipegang yang lain terus. Lek wis elek pakaiannya ya mungkin sama keluarga kita kayak gombal. Ya, kayak pel-pelan misalnya, kayak ngelap-ngelap sing teles-teles misalnya. Padahal itu bajunya orang yang menafkahi mereka dulu. Kaosnya orang yang menafkahi mereka. Ya, diidek ambil sikil, digawe ngepel. Kendaraan kita meninggal jadi anak kita, bukan milik kita lagi, mustakhlif, diganti orangnya sama Allah. Bahkan istri kita kalau kita meninggal bisa jadi diambil orang, dikawin orang. Kabeh apa sampean? Siapa di kuburan. Ya, mau ndak terima ya ndak bisa. Ya, pertama nangis-nangis bojone, ya Mas, ojo ditinggal Mas. Ora 3 wulan ana wong lanang teko dijaluk kawin maneh lali wis. Nang kuburane bojone ndak tahu wis buyar. Itu dunia itu seperti itu, mustakhlif, dijadikan gantian sama Allah. Yang dulu milik kita, bulan depan milik orang, tahun depan milik orang, bukan milik kita lagi. Oh, itu yang kita rangkul bendino, ya kita eman-eman ojo sampai iki kena uang. Ternyata ya kena uang. Padha ae. Sama saja. Karena itu kelasnya para ulama kita ini tahu ilmu ini, tahu. Makanya mereka itu tidak mau barangnya itu dipek uang. Carane ya apa? Ya disedekahkan. Engko ketemu di akhirat engko. Oh iki sing biyen tak kekno kene, tak kekno kono. Iya. Dikei hadiah baju sama orang, misal alhamdulillah. Sebentar ya, dibawa masuk, dilepas pakaiannya, dipakai. Ditunjukkan ke orangnya, gimana? Pantes Kiai. Pantes Beb, alhamdulillah, seneng. Orangnya pulang seneng, kenapa? Bajunya langsung dipakai sama kiainya, sama habibnya. Diterima berarti hadiah saya misalnya. Mari ngono duduk ditumpuk, dikelompokno. Wis iki bagian. Kenapa? Ya itu tadi, ya ketimbang ndak jelas nanti meninggal, lebih baik dikasihkan kepada orang-orang yang baik, dikai sholat, dikai ini dapat pahala. Ya, dapat pahala. Dikai uang loro misalnya sarung BHS. Ini Ustadz, hadiah buat antum. Loh, kok akeh? Iya, enggak apa-apa, saya sudah niat misalnya. Oh ya, khair. Kalau kita apa? Ya simpen ya. Siji Idul Fitri, siji Idul Adha kan gitu ya. Enak wis Idul Adha nanti tuku maneh. Kalau mereka enggak dibagi. Ya, punya sarung baru 10 misalnya atau berapa? Oke. Nanti ketemu siapa lagi? Itu nyimpen. Nanti di akhirnya ditemui itu semuanya balasannya itu ya. Ma indakum yanfad wa ma indallahi bak. Apa yang kita simpen-simpen, kita eman-eman itu bakal hilang, tidak ada nilainya. Tapi yang kita titipkan sama Allah dengan cara disedekahkan, maka akan kekal nanti kita temui ya, akan kita temui. Fanadhirun kaifa ta'malun. Maka kalau sudah tahu harta ini gantian, teko fulan selesai ganti fulan, mari ngono ganti. Dilihat ketika ada pada tangan kita, apa yang kita lakukan terhadap dunia tadi itu? Diapakno? Ya, dimanfaatkan untuk amal soleh apa enggak? Fattaqud dunya. Kalau sudah tahu seperti ini, hati-hati sama dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaqun nisa, dari dunia macam-macamnya banyak yang paling membahayakan perempuan. Hati-hati sama fitnahnya perempuan. Oh, berarti tidak oleh zina. Bukan zina tok. Kadang-kadang bojo itu jadi fitnah. Kadang-kadang istri kita sendiri itu menjadi fitnah. Ya. KP bantu masjid, ketemuan bojone diamuk dibalik nomane. Apa bantu pondok, pembangunan pondok,
ketok bojone diamuk balik no maneh. Kan repot seperti itu. Ya. Assalamualaikum. Ini ada acara Maulid Nabi misalnya 2023. Gimana? Mungkin antum punya niat untuk bantu acara di masjid ini. Iya, tapi saya minta tolong satu, Ustaz. Apa? Jangan sampai istri saya tahu. Loh, ini kan fitnah berarti bojone ya. Kape ngelakoni kebaikan, wedi ambek bojone dhewe ini fitnah juga. Ittaqun nisa, hati-hati dengan perempuan. Perempuan itu bukan perempuan-perempuan yang goda di jalan tok, bukan. Ya itu memang fitnah. Tapi kadang yang di rumah itu juga fitnah kalau tidak membantu taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Yang saya takuti kata Nabi, bukan kamu fakir, bukan saya takut itu kata Nabi. Innama akhsha antum sata alaikumud dunya. Justru yang saya takuti umatku ini dunianya dimudahkan sama Allah. Itu yang paling tak takuti kata Nabi. Bukan ono sing luwe, ono sing gak duwe kemudian Nabi susah, bukan itu. Malah Nabi susah kalau umatnya ini dikasih dunia yang banyak, dapat dunia banyak, itu Nabi ketakutan. Kalau sudah dibuka urusan dunia ini, maka antara satu muslim dengan muslim yang lain akan saling menyerang, saling menjatuhkan. Padahal Islami padahal. Urusan dunia, aduh, mari ini pilpres kan. Itu sesama muslim itu calon-calonnya itu. Tapi saling menjatuhkan. Ya, ketok-etok lah ketemu salaman. Burine, enggak tahu. Seperti apa rencananya, enggak tahu. Kenapa? Ya itu tadi, urusan dunia dibuka sama Allah. Termasuk jabatan. Kalau sudah seperti itu, antara saudara muslim dengan saudara muslim akan saling menyerang, menjatuhkan, memusuhi, bahkan sampai batasan membunuh bisa. Waliyadzubillah min. Maka kalau terjadi seperti ini, kalian akan hancur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana umat-umat Nabi terdahulu hancur ya karena urusan dunia ini. Jadi bisa disimpulkan, kita ambil kesimpulan, setiap perkara antara muslim dengan muslim yang lain pasti ujung-ujungnya dunia, urusan dunia, tidak ada lainnya. Ono wong gelut misalnya polae koncone 2 minggu pingsan hatam, dia sebulan sekali hatam, gelut, tidak mungkin. Tidak ono ceritane iku. Ya, sing iki gelut apa? Iki salat witire 3 rakaat, aku 11 tidak terima, gelut tidak pernah. Tidak ada itu cerita kayak gitu. Pasti muslim dengan muslim tengkar rame urusannya dunia. Tidak mungkin bukan urusan. Karena Nabi yang ngomong. Ya. Tanafasuha, maka mereka akan berebut dunia, akan eker-ekeran urusan dunia. Jadi kalau ada sesuatu pertikaian, pasti dunia sudah ada lagi. Loh kok ini podo ustadz kok rame ya? Ya urusan dunia, masih ustadz, pasti urusannya dunia. Karena itu hati-hati kata Nabi, ittaqud dunya, hati-hati sama dunia, utamanya dengan perempuan. Niki sing durung-durung kawin niki lek dolek bojo aja dolek sing ayu tok ya. Dolek sing salat, dolek sing ngerti agama ya. Biar membantu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala mengenali dunia sebagaimana para sholihin, para wali-wali Allah memandang dunia, mengetahui dunia. Mudah-mudahan kita lebih menomorsatukan urusan akhirat kita, nasib akhirat kita ketimbang urusan dunia kita. Ya, mudah-mudahan dunia yang didatangkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diridhoi, istri kita menjadi istri yang diridhoi, anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.